matematika itu bukan hanya soal hitungan, tapi matematika itu soal logika. Karena itu orang yang pintar matematika biasanya dia akan selalu logis dalam berbicara dan mengambil keputusan. Tapi anehnya saya itu jeblos di matematika, tapi akhirnya jadi mahasiswa filsafat dan suka sekali kepada pelajaran logika. Dan sebenarnya agama pun itu selain juga tentang logika, juga tentang matematika. Meskipun matematika kita dan matematika Tuhan itu berbeda. Matematika kita 1 kurangi 1, 0. Matematika Tuhan 1 kurangi 1 bisa jadi 10. Karena 1 sedekah bernilai 10 di mata Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para noise, kembali lagi di podcast berbeda tapi bersama gue Husein Ja'far Al-Hadar. Dan kembali lagi saya ditemani oleh Mbah Sujiwo Tejo. Mbah Tejo, apa kabar, Mbah? Salam, baik. Salam. Bagus, nek Cantring Madura kabarnya bagus. Kabarnya bagus. Nah, kenapa tertarik ngomongin matematika? Karena sempat disinggung di podcast sebelumnya bareng Mbah Tejo tentang agama dan budaya, tentang matematika itu. Ada banyak kisah tentang matematika. Nah, kalau matematika, Mbah Tejo. Jadi Mbah Tejo ini matematikanya dari mana, Mbah? Gini loh ya. Saya itu soal matematika saya sangat berhutang budi pada orang Batak yang namanya Profesor Dr. E. Hutahean. Salam, mudah-mudahan nonton ini. Oh, masih hidup. Aku nggak tahu. Dulu belum profesor, belum doktor. Jadi dengan segala hormat terhadap guru-guru matematika saya di sekolah SD sampai SMA, tapi yang membuka pikiranku tentang apa itu matematika itu Pak E. Hutahean ini. Jadi beliau intinya matematika itu bahasa. Intinya bukan hitung-hitungan. Cuman satu SATU diganti 1 angka. 2 diganti 2 gini. Iya. Tambah diganti plus, bagi titik 2. Cuman gitu aja. Lalu apa bedanya? Bahasa juga punya gramatika, bahasa kata-kata gitu, bahwa ada kata kerja, ada subjek. Matematika juga begitu, ada gramatikanya. Yang disebut rumus itu. Yang disebut rumus, bahwa 1 kali 1 sama dengan 2, itu kan gramatikanya. 1 kali 1 sama dengan 1. Oh iya ya, selama ini aku berpikir bahwa matematika itu hitung-hitungan, gitu. Nanti hubungannya sama Habib. Ternyata matematika itu adalah bahasa. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok banyak teman-teman penyair bahasanya kan pasti bagus. Kenapa matematikanya jeblok? Iya, biasanya jadi penyair karena matematikanya jeblok. Banyak pemusik itu sangat taat aturan. Nanti ada hubungannya. Tapi kenapa matematikanya jeblok? Pendakwah harusnya dakwah main logik. Main bahasa juga. Kenapa Habib matematikanya jeblok? Sangat mungkin aku pertanyakan, berarti matematika yang diajarkan di Habib matematika yang salah. Matematika hitung-hitungan, bukan matematika bahasa. Iya. Itu aja sih. Matematika itu bahasa. Lantas apa bedanya? Jadi di dunia ini ada bahasa Arab, ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, dan lain-lain, ada bahasa matematika. Kira-kira pemahaman dari Pak Hutahean itu begitu. Itu guru dosenku waktu di ITB. Dosen, aku di ITB ambil matematika kan. Jadi ITB matematika. Sampai lulus tuh, Pak? Enggak. Kalau aku lulus, enggak lulus aja jadi presiden. Lulus. Jadi cuman ada bedanya. Sama-sama bahasa ada bedanya. Bahasa matematika itu konsisten. Jujur. Bukan jujur. Sekali A didefinisikan sama dengan B plus D, setiap kali ketemu A, misalkan ada rumus F sama dengan M kali A gitu. A bisa diganti sama B plus D. Karena konsisten.
Nah, bahasa kata nggak konsisten, itu aja bedanya. Iya. Laba itu untung, laba-laba bukan untung-untungan. Oke. Iya kan? Iya. Kuda itu begitu, daku bukan kuda yang terbalik. Itu aja bedanya. Ada positif negatifnya pasti. Negatifnya bahasa matematika jadi kering banget. Kering, kaku, Pak. Kaku karena nggak bisa ditukuk-tukuk. Sekali berarti asbak itu tempat rokok, ya apa puntung rokok, ya asbak ya gitu. Sekali sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa sama dengan 1, maka setiap kali Habib ketemu 1 bisa diganti dengan sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa. Itu 1. Itu yang menyebabkan aku melahirkan misalkan kata-kata menghina Tuhan itu tidak harus menginjak-injak kitab sucinya atau memain-mainkan nama nabinya. Itu sebetulnya cara aku berpikir matematik. Besok kamu khawatir nggak bisa makan, kau sudah menghina Tuhan. Karena nggak konsisten. Karena kok iya nggak konsisten. Konsisten pada yang pertama adalah kita sudah ditanggung Tuhan. Iya. Gitu loh. Termasuk sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Itu kenapa kok jadi begitu? Karena cara berpikir matematika. Nah, ada sangat pakar matematika sudah meninggal, Al-Fatihah buat beliau. Namanya Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, dia guru besar matematika IPB. Suatu hari, Beb, aku ketemu di puncak di restoran Rindu Alam. Rindu Alam. Waktu masih jaya-jayanya Rindu Alam waktu itu. Di antara kabut tengah malam kan, Habib kalau bisa mikirnya kalau malam kan. Nah, aku bisa bertanya kalau malam. Iya. Nah, aku langsung merangsek ke tempat beliau duduk. Saya perkenalkan waktu itu masih mahasiswa matematika. Pak Profesor Andi Hakim Nasution, iya, saya pengagum Bapak. Saya suka matematika bla 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 bla. Terus saya nanya, Pak, kenapa matematika tidak diajarkan secara benar di Indonesia? Kenapa kok diajarkan sebagai hitung-hitungan? Sehingga banyak penyair yang matematikanya jelek, padahal harusnya enggak. Yang jelas ngaku ke saya itu Ananda Soekarlan. Dia bagus diakui dunia piano. Iya. Matematikanya jelek. Nah, kenapa? Berarti pendidikan matematikanya salah, diajarkan sebagai hitung-hitungan. Atau hafalan. Hafalan rumus. Aku tuh dulu hafalan rumus. Nah, makanya. Jadi begitu digocek sedikit, bingung. Satu yang membedakan bahasa matematika sama bahasa kata-kata, satu sekali A didefinisikan dengan A atau B, maka dimanapun tempat ketemu A boleh diganti dengan B. Itu aja. Itu. Sekali kuda itu begitu, ya daku berarti kuda yang terbalik. Gitu. Sekali laba adalah untung, maka laba-laba adalah untung-untungan. Kira-kira. Yang kedua, ada sebuah pola yang jelas. Nah, ini yang aku mau katakan. Kemampuan matematik bukan satu-satunya kemampuan berhitung, tapi kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang menurut awam dikiranya tidak berpola. Itu dua hal itu. Kemacetan itu kayak nggak berpola, tapi kalau diteliti 3 bulan mungkin ada polanya. Setiap jam 10 di sana, kenapa? Ibu-ibu belanja, ibu-ibu mobil, ibu-ibu kalau nyetir kiri enggak, kanan enggak, gitu kan. Nah, ada pola setiap hal. Bahkan ketika ada pengajian, ada muslimin muslimat itu ada polanya, Beb. Tertata dengan sendirinya. Yang jilbab pola begini tiba-tiba ngelumpuk di sana. Kalau enggak modelnya, warnanya. Ada pola-pola. Bahkan kosmis ini berpola menurut matematik. Polanya adalah ketidakteraturan yang teratur. Iya. Nah, itu kira-kira. Jadi dua itu kalau dua hal ini kita membaca agama juga begitu, melihat pola dan melihat konsistensi, mungkin agak, katanya agama itu dasarnya adalah senyum, katanya loh gitu loh. Kalau kita berpijak ke situ, maka walaupun kita nggak setuju pada Ahmadiyah misalkan, kita nggak akan ngebakar kan. Iya. Kira-kira gitu loh, Bib. Iya, jadi akhirnya ya kayak orang mau jadi teroris, orang mau jadi koruptor, baru 1-2 langkah udah ketahuan dan sudah bisa ditangkap karena polanya ini akan ke sana. Iya. Bisa dibaca. Iya, polanya, iya.
cara dia berhubungan, Iya. teleponnya, Iya. terus cara dia sering keluar atau enggak dari rumah itu, dari wawancara Pak RT RW kan polanya. Iya. Batik aja itu berpola, Beb. Iya. Jadi teman saya, Beb, batik itu ada ribuan motif. Tapi teman saya mengambil doktornya di senior di ITB, menentukan pola batik dari ribuan batik itu hanya ada 6 pola dasar batik. Dia doktornya itu. Jadi secara geometris berpola sebetulnya. Berpola. Padahal ini udah simbol ketidakberpolaan kan batik gitu. Itu orang matematik loh, kemampuan matematik. Kalau aku nggak bisa ngelihat itu ada polanya, aku bukan orang matematika. Bukan orang matematika. Nah sekarang kalau kita nggak bisa hitung, itu bukan orang matematika, itu gimana? Iya. Yang sering aku contohkan di musik misalkan, musik yang abadi, Beb, selalu ada polanya. Iya. Kalau nggak berpola pasti nggak abadi. Misalnya terarat 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 Simponi 40 terarat 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 terarat. Polanya kan secara nadanya jadi divariasi. Divariasi. Kayak matahari polanya terbitnya dari timur mungkin bervariasi. Nanti di bulan September Oktober agak ke selatan dikit, di bulan selalu berpola. Istri bangun tidur itu ada polanya, Bib. Ada polanya. Ada polanya. Ada biar Biasanya berengut-berengut dulu. berenggut, minta belanja, terus buka Shopee. Itu polanya. Selalu ada polanya. Kemampuan untuk konsisten dan kemampuan untuk melihat pola dari segala sesuatu yang nggak terpola, itulah kemampuan matematika. Lagi ya. Itu. Wow, kalau lihat Al-Quran, itu yang membuat aku jatuh cinta ke Al-Quran bukan karena artinya, karena aku nggak tahu artinya, tapi polanya itu loh, polanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa itu karena aku orang musik, indah banget. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Itu ekor udah. Pola, berarti itu kemampuan membaca pola. Karena itu mungkin ya, Bah. Nggak tahu benar apa enggak. Karena aku nggak ngerti soal ini. Musik-musik yang keren itu, yang populer, yang legend, itu biasanya bisa di medley gitu. Karena bisa di medley dan polanya jelas. Pernah dengar Hey Jude? Enggak. Hey Jude, don't make it bad. Oh iya. Beatles. Ta-da, polanya. Ta-da, cuma dikasih variasi aja. Ta-da, yang kedua ta-da. Sebetulnya ta-da gitu loh. Ya sama dengan HB pacaran pertama datang polanya jelas, tiap malam minggu datang, set. Malam minggu pertama pakai motor, malam minggu kedua pakai mobil pinjem gitu. Tapi kan intinya tiap malam minggu datang ada pola. Ada kadang bawa martabak. Kadang-kadang bawa martabak asin. Yang kadang-kadang bawa martabak manis yang kalau di Jawa Timur namanya terang bulan. Terang bulan. Nah, tapi itu baru ngelihat pola nadanya tadi Quran. Apalagi Mbak Dejo kalau lihat artinya kan. Pasti berpola juga ya. Artinya berpola dan bahkan wa kullun fi falakin yasbahun, di Yasin Allah kan bilang begitu. Segala sesuatu itu sudah ada perhitungan polanya. Oh gitu. Nggak kira akan keluar dari pola yang dibangun. Kamu bekerja maka kamu akan cukup gitu. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Kamu korupsi maka di sana akan ada yang kelaparan. Nah maksudku gitu loh, Beb. Maksudku bagaimana kalau pendidikan matematikanya itu seperti cita-citanya Profesor Dr. Andi Hakim Nasution almarhum itu, guru besar IPB. Dia Andi Hakim ini termasuk yang pemerakarsa proyek Perintis 2. Proyek Perintis 2 itu yang tanpa tes itu loh, yang berprestasi di sekolahnya bisa diterima. Dia pemrakarsanya Andi Hakim Nasution ini. Jadi bayangkan kalau semua orang sadar konsistensi dan sadar pola. Dia melihat Al-Quran dengan kedua itu, dengan jiwa matematika itu. Itu kegagumannya pada Tuhan akan berlipat-lipat.
yang aku itu kan tadi kan baru kekagumanku pada pola bunyi kan. Bunyinya. Belum pola makna. Iya kan pasti berpola deh. Kenapa kok disebut Rob pada yang ini, kenapa yang ini Malik, kenapa pada yang ini Ilah. Iya. Itu kan pasti berpola. Aku kan pernah dengar cerita kenapa kok pertama Rob, kedua Malik atau apa, ketiga Ilah atau itu katanya berpola. Kenapa? Kalau ngerti maknanya lah, aku nggak ngerti. Apalagi kalau aku tahu maknanya. Iya. Iya, pertama disebutnya Rob di awal-awal karena mau mensejajarkan dulu dengan Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian dikritisi dulu. Setelah mereka bertanya, kamu ini Rob, kamu itu siapa? Baru dideklarasikan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Rob kamu itu adalah Allah, dia itu Allah. Setelah mendelegitimasi Tuhan-Tuhan yang lain baru kemudian dideklarasikan. Ya ada pola. Dan itu semua sudah dibentuk sedemikian rupa. Dan sebenarnya dalam segala hal ya Pak. Kayak algoritma itu juga kan pola di media sosial. Jadi seharusnya orang matematika orang paling sukses di media sosial. Harusnya, tapi aku dari dulu ya gini-gini. Enggak. Tapi aku yuk salah satu motivasiku masuk Twitter ini beneran ketika itu aku masih kerja di penerbit. Motivasiku masuk Twitter adalah baca tweetnya Mbah Tejo. Serius. Karena waktu itu ada satu temanku, aku bahkan bisa sebut namanya, Adi namanya. Temanku Adi, teman kerjaku di penerbit Mizan waktu itu. Dia suka tweet-tweetnya Mbah Tejo. Dan kemudian aku sesekilas baca dan akhirnya aku memutuskan bikin Twitter ya karena itu. Dan itu salah satu yang paling populer dulu kayaknya Mbah Tejo di Twitter. Yaitu karena punya pola itu. Jadi jelas aku ikut. Padahal aku ikut Mbah Tejo ini mau kemana jelas gitu. Aku nggak sadar bahwa bikin pola mungkin karena sudah naluri ya. Naluri. Itu. Makanya seorang pemimpin, seorang imam itu yang orang harus yang ngerti pola itu dan artinya ngerti matematika. Sehingga jelas geraknya. Dia gak akan belok ke sana, gak akan belok ke sini karena polanya sudah ada. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.